Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita masuk ke dalam Minggu Rogate. Dan firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tawarikh tadi, yang menceritakan bagaimana kehidupan seorang hamba yang dipilih oleh Allah untuk memimpin umatnya menjadi seorang raja. Daud bukan hanya sekedar seorang raja yang memiliki kecerdasan yang baik, tetapi ia juga memiliki visi yang begitu sangat jauh ke depan. Kita melihat setelah ia membawa tabut perjanjian itu masuk ke Yerusalem, dibawa dari rumah Obed dan diletakkan di Yerusalem, ia melihat betapa pentingnya ia harus membangun bait kudus, bait suci, tempat Allah berdiam, tempat Allah bertemu dengan umatnya. Tentu, niatan itu ia sampaikan kepada Nabi Nathan, dan segera Nathan menyampaikan jawaban Allah atas keinginan Daud tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa jawaban Allah kepada Raja Daud? Ternyata jawaban Allah di luar dugaan, bahwa Allah belum berkehendak Daud yang membangun bait kudus itu, tetapi anaknya akan membangun kelak bait kudus untuk Allah. Tentu ketika kita memperhadapkan diri kita dengan kondisi Daud ketika ia memiliki niatan yang begitu sangat baik akan membangun bait suci Allah, tentu ia merasa kecewa, ia merasa sakit hati, ia kehilangan semangat sebab Allah tidak mengizinkan dia untuk membangun bait kudus itu. Itu adalah respons yang begitu sangat manusiawi, dan mungkin ketika kita ada dalam posisi seperti Daud, maka kita juga akan memberikan respon yang sama. Kita juga akan merespon itu dengan kekecewaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ternyata respon Daud begitu sangat luar biasa, dan itulah yang menjadi titik tolak dari khotbah kita hari ini. Kita bisa bayangkan ketika ia mendengar jawaban Nabi Nathan yang disampaikan oleh Allah kepadanya, tidak membuat Raja Daud menjadi kecewa, tetapi justru dia datang ke hadapannya dan berbicara kepada Allah, berdoa kepadanya. Dan doa Daud inilah yang menjadi nas khotbah kita hari ini, yang memberikan kepada kita perspektif yang lain dari doa, yang bukan hanya sekedar dari pengaduan dan uraian-uraian permintaan yang panjang, yang tentu berhubungan dengan kebutuhan jasmani kita, kebutuhan pikiran kita, kebutuhan keseharian kita bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Jauh melebihi itu, ternyata di dalam doa Daud itu, doa yang disampaikan oleh Daud lebih dari sekedar uraian-uraian permintaan untuk kebutuhan kesehariannya. Doa bagi Daud adalah pengucapan syukur. Dan itulah roh dari doa Daud yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini. Di dalam doanya, Daud menyadari bahwa dirinya tidak layak menerima anugerah yang demikian besar yang diberikan oleh Allah. Sehingga ia berkata di dalam nas kita ini, "Siapakah aku, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga kami layak menerima anugerah yang demikian besar dari Engkau?" Itu adalah respon Raja Daud yang begitu sangat luar biasa. Kenapa dia mengatakan itu? Kenapa Raja Daud seolah-olah merasa bahwa dirinya tidak layak menerima anugerah itu? Padahal
Allah telah memberikan anugerah yang begitu sangat luar biasa kepada Raja Daud. Dan itu bisa kita baca ayat selanjutnya dan juga ayat sebelum dari nas kita ini. Allah memberikan kemenangan-kemenangan besar kepada Raja Daud di dalam peperangan, sehingga ia mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Dan juga yang paling besar, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah memberikan kepada mereka tempat tinggal yang menetap. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itulah sebabnya dengan anugerah Allah yang diberikan kepada Raja Daud itu, Raja Daud akhirnya membuat pengakuan yang demikian besar di ayat yang ke-20. Dia mengatakan, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Itu adalah pengakuan yang tulus dari Raja Daud bahwa ternyata tidak ada Allah yang lain yang bisa memberikan anugerah, memberikan berkat seperti yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan juga kepada keluarganya, dan juga kepada bangsa Israel. Saudara-saudari yang terkasih, itulah dasarnya kenapa Raja Daud lebih banyak mengucap syukur di dalam doanya. Itulah sebabnya Raja Daud di dalam doanya lebih banyak menyampaikan pengucapan syukurnya kepada Allah, karena ternyata Allah memberikan berkat yang begitu sangat luar biasa bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi bangsa Israel. Barulah di ayat yang terakhir dari nas kita ini, Raja Daud menyelipkan permintaannya kepada Allah supaya ia memberikan keluarganya untuk tetap setia kepadanya, menjadikan keluarganya, memberkati keluarganya untuk tetap setia kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadikan doa itu bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Ingatlah bagaimana Yesus menjadikan doa itu sebagai bagian utama yang tidak bisa terpisahkan dari pelayanannya, merealisasikan keselamatan bagi dunia ini. Tidak ada kekuatan yang lain yang bisa diandalkan selain doa. Dan di dalam doa itu tentunya setiap orang percaya mengucap syukur atas berkat yang diberikan Allah kepadanya. Kita bisa melihat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana Paulus memenangkan pelayanannya, mengalahkan pergumulannya karena penyakit yang ada di dalam dirinya. Itu semua ia jalani dengan doa. Saya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin memiliki permintaan, mungkin mengharapkan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang kita sampaikan di dalam doa kita. Ingatlah, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itulah sebabnya anugerah Allah itu akan selalu membawa sukacita yang demikian besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya Raja Daud selalu bersukacita karena Allah memberikan jauh melebihi apa yang ia mintakan kepada Allah. Dan di dalam pengakuan Raja Daud itu menjadi pengakuan kita juga bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha murah, dan tidak ada Allah lain selain Dia yang memberikan keselamatan kepada kita. Di dalam Minggu Rogate hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita semua di dalam doa kita selalu mengutamakan pengucapan syukur, bahwa sekalipun kita di dalam pergumulan, sekalipun kita sekarang sedang menghadapi penyakit, sekalipun kita sekarang was-was dan takut karena begitu sangat luar biasa penyebaran COVID-19 ini, tetapi kita memiliki keyakinan Allah akan memenangkan kita. Ingatlah, setialah kepada Allah, setia juga kepada apa yang dikatakan oleh pemerintah kita. Pada Minggu Rogate hari ini,
Firman Tuhan mengajak kita, mari kita hidup di dalam hubungan dengan Allah melalui doa. Jadikan doa itu sebagai bagian dari kehidupan kita dan sampaikan semuanya kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang berkelimpahan yang Kau berikan kepada kami. Berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu hari ini, supaya kami tetap setia di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk melewati hari-hari kami. Kuatkan juga pemerintah kami. Kuatkan juga tenaga medis kami yang akan memberikan pelayanannya di tengah-tengah masyarakat di bangsa dan negara kami ini. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.